baptisan anak. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kuota kami bebas. Bapak Ibu, di saat pelaksanaan persembahan nanti, kami mohon para ketua blok dari blok 5, 7, 8, dan 9 bisa mempersembahkan celengan abadi dan diletakkan di dalam palungan. Berita duka telah berpulang di Bapa di surga, yaitu Ibu kami tercinta Ibu Suyatni atau Ibu Sumardi, warga blok 5, dalam usia 71 tahun pada hari Kamis tanggal 23 pukul 23.12 dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 24 pukul 13.30 di Makam Keputih. Demikian Bapak Ibu warta yang bisa kami sampaikan. Kita akan memasuki ibadah perayaan Natal, di mana nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita rayakan Natal saat ini dengan penuh sukacita. Kita sambut lahirnya Sang Juru Selamat dunia dengan pujian dan sembah kepadanya. Marilah bersama dengan umat Tuhan dari seluruh penjuru bumi, kita menghadap Tuhan, memuji dan menyembahnya. Sebab itu, Ia telah datang ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Kami undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat kita 109, bait yang pertama dan yang kedua, Hai Mari Berhimpun.
yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan masuk dalam votum dan salam yang kita lakukan secara litani atau bersaut-sautan yang demikian. Saat ini marilah kita meneduhkan hati kita. Kita menghadap Tuhan melalui ibadah Natal ini, dan dalam hati kita mengungkapkan yang demikian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Natal Gereja Kristen Jawetan bersama dengan PGI dan KWI tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita saat ini berdasarkan nats Alkitab dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang demikian bunyinya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah Bapak Ibu tema Natal kita di tahun 2021 ini. Saat ini kita diingatkan kembali akan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar untuk kita umat manusia. Oleh cinta kasih Allah itu, Allah menghendaki agar kita hidup di dalam kasih-Nya yang kita nyatakan dengan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari Natal saat ini marilah kita membangun semangat persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita mau membagikan cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga dunia dapat merasakan cinta kasih Allah itu melalui sikap dan perbuatan kita, sehingga nama Allah dimuliakan. Mari kita respon tema ibadah Natal pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3, Selamat Selamat Datang. Kristus
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita seringkali mengabaikan dan melupakan firman Tuhan serta kehendak-Nya. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan doa yang kita lakukan secara litani atau bersaut-sautan. Mari kita satukan hati kita. Ya Allah, Engkaulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia dari kuasa dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Terang sejati yang datang dari Allah untuk menerangi hati kami manusia yang ada dalam kegelapan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkaulah kebenaran yang sejati, yang telah datang untuk menyatakan keselamatan yang sejati. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kepadamu ya Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Natal menjadi wujud cinta kasih Allah yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, bagi kita yang bersedia mengakui dosa, mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, bertobat serta kembali hidup benar seturut dengan firman dan kehendak-Nya, maka Allah berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya. Seperti yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Kiranya di hari Natal ini keselamatan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, berita anugerah Tuhan ini kita sambut dengan sukacita dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 101 bait 1 dan bait 2, Alam Raya Berkumandang. Tolonglah
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-20, mari kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Galo Iria Kris Rumatio ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat jemaat yang mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya kami menjadi pendengar yang baik, dapat menerima firman yang disampaikan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-20 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepadanya yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian bacaan pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang berusaha untuk
melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Hari Natal. Sungguh kita merasa sukacita karena Natal tahun 2020 kita melakukannya secara daring, dan saat ini kita sudah bisa bersama-sama melakukan ibadah Natal dengan onsite ataupun datang di gedung gereja, meskipun kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya merayakan Natal, melangsungkan ibadah Natal secara langsung atau onsite seperti sekarang? Apakah panjenengan merasakan kesukacitaan yang lebih ketika dibandingkan dengan mengikuti ibadah secara online? Pripun? Panjenengan lebih sukacita mengikuti ibadah secara online di rumah atau di gedung gereja? Di gedung gereja. Nah, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Natal PGI dan KWI yang juga menjadi tema ibadah kita, ibadah Natal pada tanggal 25 Desember ini adalah, bisa kita baca bersama Bapak Ibu, panjenengan bisa melihat tulisan di tembok sebelah selatan. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Masih belum terlalu terdengar nih. Bisa diulangi? 1, 2, 3. Ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan judul dari renungan Natal kita pada pagi hari ini adalah Kita ini Saudara. Kita ini Saudara. Bapak Ibu, pernahkah panjenengan mendengar istilah sambatan? Pernahkah mendengar istilah sambatan? Kalau sambat itu apa? Mengeluh. Kalau sambatan? Mungkin panjenengan yang nun sewu dari desa ataupun panjenengan generasi sepuh pernah mendengarnya. Ada yang pernah mendengar? Nggih. Mungkin istilah lokal di Trenggalek itu ada yang namanya sambatan. Nah, karena Bu Yani ini dari Trenggalek, maka tahu langsung kerja bakti, ya benar. Jadi sambatan itu sama dengan kerja bakti. Nah, jadi biasanya ketika ada seseorang atau warga masyarakat yang membongkar rumah, memperbaiki rumah atau membangun rumah, kemudian tetangganya ini datang membantu. Nah, seringkali yang punya rumah ini tidak perlu menyampaikan minta tolong kepada tetangganya, tetapi otomatis tetangganya ini datang untuk membantu, baik membantu secara tenaga ataupun juga membantu material. Maksudnya material itu ya mungkin semen, pasir, batu dan seterusnya. Nah, tradisi ini atau budaya ini di beberapa daerah memang masih dilakukan Bapak Ibu Saudara, tetapi di banyak daerah juga sudah mulai hilang. Nah, karena kalau sekarang yang membangun rumah itu developer ya, bukan kita gitu. Artinya banyak juga yang dari kita itu ketika ingin bangun rumah, kita menyerahkan ke tukang atau pemborong dan
kemudian dibangunkan gitu. Artinya tidak perlu adanya tetangga kanan kiri yang membantu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang di desa dan juga orang-orang yang mungkin dalam artian ekonomi yang tidak terlalu kuat, ini sangat membantu sekali. Karena apa? Orang yang datang, orang yang menolong, orang yang membantu ini tidak dibayar. Hanya diaturi dahar atau makan. Ya, biasanya ndok glundung itu makannya. Banyak itu ya, bareng-bareng enak. Tapi tidak dibayar sepeser pun. Nah, tujuan dari orang-orang yang datang ini tentu saja membantu, menolong untuk meringankan beban atau meringankan kerja dari yang punya gawe, supaya menjadi ringan dan juga cepat selesai. Dan sungguh indah Bapak Ibu, kebersamaan dibangun di sana, kesatuan dibangun di sana, hubungan yang penuh dengan kasih dibangun di sana. Dan biasanya mereka mengatakan demikian ketika melakukan itu. Yo senajan to awake dhewe iki dudu sanak kadang, tapi awake dhewe dulur. Kita ini saudara, meskipun bukan saudara sedarah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita saat ini merayakan Natal. Dan di dalam peristiwa Natal pasti kita merasakan sukacita yang besar. Natal suatu peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Kristen. Bahkan orang yang tidak Kristen pun juga menunggu Natal. Natal ada sesuatu yang spesial, ada yang khusus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mungkin panjenengan sudah pernah atau sering mendengar istilah Kristal, Kristen, napa? Natal, gitu. Artinya ketika Natal datang ke gereja mengikuti perayaan dan acara-acaranya, namun setelah itu ya beribadah dari rumah masing-masing. Berarti Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang tetap dianggap berbeda dengan ibadah-ibadah biasa bagi orang tersebut. Buktinya apa? Menjadi perhatian khusus dalam ibadah Natal. Menjadi kebahagiaan tersendiri ketika bisa datang dalam ibadah Natal tersebut. Ya walaupun harusnya tidak demikian, tetapi ini adalah satu indikasi bahwa Natal ini ya menjadi sarana bagi setiap orang Kristen merasakan sukacita. Bahkan di banyak gereja dipasang terop karena warga atau jemaat yang rawuh itu meluber biasanya, seperti di gereja kita. Sampai-sampai parkiran penuh dan jalan-jalan di depan gereja itu macet. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Natal itu begitu spesial bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Ya karena di dalam peristiwa Natal ini Allah memulai karya penyelamatannya. Allah memulai untuk melakukan upayanya memberikan pengampunan kepada setiap orang percaya. Karena tanpa Natal tidak ada Paskah. Tetapi Natal tanpa Paskah juga tidak jangkep kan begitu. Allah yang begitu mengasihi kita mengambil inisiatif, memiliki inisiatif untuk kemudian datang
menyapa kita, menyatakan kerinduannya untuk melepaskan beban-beban kita, beban-beban dosa itu. Bukan karena manusia minta-minta atau menaikkan permohonannya untuk Allah menjadi manusia, Allah menyatakan kasih-Nya melalui Sang Kristus, tetapi ini murni Bapak Ibu Saudara, inisiatif dari Allah sendiri. Ini kan luar biasa. Harusnya manusia yang kemudian datang sowan kepada Allah yang agung itu. Kalau panjenengan lihat di Perjanjian Lama, itu kan Allah sangat besar, sangat sampai kita manusia itu sulit untuk menjumpainya. Kalau menyatakan diri melalui hal-hal yang dahsyat yang membuat sepertinya jarak antara Allah dan kita manusia itu jauh. Tetapi ini sungguh di dalam kisah Perjanjian Baru, dalam kisah Natal, itu bukti bahwa Allah ingin mendekatkan diri kepada kita. Allah yang justru ingin datang menghampiri kita, menolong kita, lepaskan dari beban-beban dosa kita. Bukankah ini suatu yang luar biasa, yang kita tidak temukan di dalam karya, dalam karya kitab-kitab lainnya atau di luar kekristenan. Nah, Bapak Ibu, Ia yang sungguh agung, Ia yang sungguh mulia, ingin merangkul, menghampiri kita dengan hangat, dengan penuh kasih mesra. Supaya apa? Supaya kita manusia yang berdosa ini diselamatkan. Ya, biarlah semangat yang seperti ini Bapak Ibu senantiasa mewarnai relasi kita, hubungan kita dengan orang lain. Hubungan yang didasari dengan cinta kasih Kristus. Persaudaraan yang didasari dengan cinta kasih Kristus. Karena hanya itulah yang menjadikan kita mampu mewujudkan sebuah persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang penuh dengan kasih mesra. Persaudaraan yang penuh dengan keakraban, ketulusan, dan sukacita. Mungkin persaudaraan atau relasi yang kita bangun baik dalam keluarga, di dalam gereja yang terjadi saat ini ya masih seringkali diwarnai dengan konflik, diwarnai dengan ketegangan. Maka Bapak Ibu Saudara, monggo di dalam kita merayakan Natal, di dalam kita memperingati Natal, sungguh apa yang menjadi tema Natal ini harus mendarat, meresap, dan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa, Natal ini bukan suatu peristiwa yang bersifat temporer, sementara, sesaat. Ya sudah, kalau Natal kita bisa saling akrab, kita bisa saling berjabat tangan dengan penuh kehangatan. Kalau Natalnya sudah lewat, sudah berbeda. Tidak. Tetapi biarlah semangat tema Natal saat ini mampu menjadikan kita bisa menghayati bahwa kita ini saudara. Dengan demikian Bapak Ibu, maka hubungan relasi yang kita bangun di dalam kehidupan sehari-hari pasti akan indah dan penuh sukacita. Dan Natal yang kita rayakan pasti akan menjadi lebih lengkap. Natal yang kita alami akan jauh menjadi lebih sukacita. Ya, coba bayangkan panjenengan
memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah Natal. Tapi sebenarnya kita masih memiliki akar kepahitan dengan orang lain. Kita masih punya persoalan dengan orang lain yang belum terselesaikan. Nah, kira-kira setelah nyanyi, setelah ibadah selesai, apa terus kita akan melupakan itu semua? Ya, kalau kita masih ingat, ya pastinya tidak akan ada sukacita lagi, akan hilang. Maka dari itu, monggo Bapak Ibu Saudara, momen Natal ini, ya, di dalam perayaan Natal ini, kita berupaya, berusaha ngudari, melepaskan semua yang kemudian ganjel dalam hati kita berkaitan dengan relasi hubungan kita, baik itu dalam hubungan saudara, hubungan keluarga sebagai suami istri, anak orang tua, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau itu semua bisa kita lakukan, maka seperti Kristus, seperti Allah di dalam Kristus yang mewujudkan kasih-Nya dengan tulus, dengan penuh kehangatan, keakraban, dan itu yang menjadikan sukacita di dalam Natal. Itu menjadi alasan para gembala, orang Majus, dan siapapun yang mendengar kelahiran Kristus, berita kelahiran Kristus itu menjadi sukacita. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, kiranya cinta kasih-Nya senantiasa menggerakkan kita untuk mewujudkan kasih persaudaraan yang sejati, yang penuh kemesraan, kehangatan, dan sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menaikkan kidung kemuliaan kita atau Magnificat. Kita akan lakukan secara berlitani atau bersaut-sautan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana Maria mengungkapkan pujian kemuliaan bagi Allah karena sukacita besar yang Tuhan berikan kepadanya, kini mari kita ungkapkan kidung kemuliaan bagi Allah karena cinta kasih-Nya yang besar kepada kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita satukan hati kita, kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sapaan-Mu pada ibadah Natal pada saat ini membukakan kami untuk menjadi saudara yang sejati bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Karena Yesus telah
memberikan teladan bagaimana mengasihi dengan kasih yang sejati itu. Mampukan kami ya Tuhan, berikanlah hikmat pada kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan kegiatan perayaan ataupun ibadah Natal di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga semuanya dapat berjalan lancar dan baik, menjadikan sukacita bagi semua orang. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah bencana alam. Tuhan tolong mereka. Kami pun juga menyerahkan pandemi ini ya Tuhan, biarlah segera berlalu. Tuhan menyertai dan memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalam upaya memutus pandemi ini. Para medis, para relawan, dan semua pihak-pihak yang bertugas di sana. Kami pun juga Tuhan mampukan untuk senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan. Dan Tuhan pun memampukan kami untuk bisa mendukung program-program pemerintah sebagai cara untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan, kami pun berdoa untuk para pemimpin kami di pemerintahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menyertai, memberikan hikmat sehingga dapat memimpin seturut dengan kehendak Tuhan, membawa keadaan yang lebih baik bagi bangsa ini. Kami pun menyerahkan terutama bagi TNI, Polri, dan juga pihak-pihak terkait yang sedang mengamankan kegiatan-kegiatan Natal. Tuhan berkati, Tuhan menyertai selalu, sehingga dapat menjalankan tugas dengan lancar. Kami mohon Tuhan menyertai, memberkati, berikan kekuatan kesehatan bagi seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak sampai dengan adi yuswa. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan pertolongan. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang memiliki pengharapan akan apapun itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan melalui doa-doa mereka. Kami menyerahkan pula anak-anak kami yang sekolah hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan hikmat, kepandaian. Anak-anak kami dapat mencapai apa yang dicita-citakan, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan dari warga jemaat, Tuhan memberkati mereka. Kami pun menyerahkan warga adi yuswa di dalam kelemahan fisiknya, kiranya tetap kuat dan semangat di dalam iman percayanya. Tuhan, kami pun menyerahkan kegiatan-kegiatan Natal yang dilakukan di dalam setiap keluarga, setiap pribadi. Biarlah semuanya benar-benar menjadi sarana bagi kami untuk menghayati cinta kasih Kristus dan menyatakan cinta kasih Kristus itu melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKJW, khususnya baik di tingkat majelis agung, majelis daerah maupun juga majelis jemaat. Semuanya Tuhan berkati kegiatan para pelayan Tuhan, dan biarlah semakin hari jemaat Tuhan ini semakin mandiri dan menjadi berkat. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini
kerajaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Di hari Natal ini akan kita wujudkan melalui persembahan kita, dan kita akan dipandu oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan Natal. Sukacita Natal telah dikumandangkan kepada dunia, maka berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah kepada kita, marilah kita wujudkan melalui persembahan khusus hari ini, sebagaimana para Majus yang juga turut bersukacita saat ia mendengar berita Natal yang demikian. Matius 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 99, bait pertama dan kedua, Gita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoralah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal iman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sedang bergema, lahir Raja mulia. Dimohon untuk berdiri.
Mari kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima saat ini. Kami boleh memberikan persembahan yang sudah kami himpun, kami kumpulkan. Kuduskan dan berkati ya Tuhan persembahan ini, agar boleh untuk mewujud nyatakan dalam pelayanan, di mana persembahan ini digunakan untuk kegiatan yang ada di Jemaat Simomulyo. Dan ajarilah kami ya Tuhan, terus untuk mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat untuk tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita masing-masing. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Cinta kasih-Nya yang besar telah Ia nyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita senantiasa mewujud nyatakan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita. Teruslah hidup dalam semangat dan ikatan persaudaraan yang sejati dengan semua orang, agar cinta kasih Allah semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan kiranya sukacita Natal saat ini semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus bertahan menghadapi berbagai macam persoalan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menolong kita di dalam segala hal. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 427, bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa menolong dan menopang saudara-saudara. Roh Kudus, Sang Terang Hidup, senantiasa memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Rahasia Gusti kita
raja sing Gusti kita tumrap mring kita tentrem raja sing Gusti kita tumrap mring kita. Sudah kita telah usai, Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk sejenak untuk mengambil saat teduh.